إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, kelancaran rizki dan keberkahannya tentu merupakan dambaan setiap insan di muka bumi ini. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara tua dan muda, pria dan wanita, muslim dan non-muslim, ahli ibadah maupun ahli maksiat, pejabat maupun rakyat, semuanya menginginkan rezeki yang lancar. Petani menghendaki hasil panenannya melimpah. Pedagang menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Pegawai, karyawan, dan buruh menghendaki gaji yang tinggi. Peternak menginginkan hasil ternak yang sehat dan gemuk. Begitu seterusnya. Masing-masing orang sesuai dengan profesinya berharap rizki yang banyak. Demi mendapatkan dambaan tersebut, setiap manusia berusaha dengan maksimal menempuh berbagai cara serta mengerahkan beragam daya dan upaya. Agar panenannya berhasil, para petani akan membajak sawahnya dan mengairinya, memilih bibit yang unggul, menyiangi rumput-rumput, serta menjaganya siang dan malam saat padi mulai menguning. Begitu pula para pedagang, supaya laris dagangannya mereka akan berusaha melengkapi barang-barang tokonya, mempromosikannya dengan gencar, juga memasang harga yang bersaing. Setali tiga uang, profesi-profesi lainnya pun melakukan hal yang serupa. Pegawai, karyawan, guru, kontraktor, buruh pabrik, dan lain-lain, semuanya memaksimalkan usaha lahiriahnya demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, setelah segala daya dan upaya dikerahkan, apakah bisa dipastikan bahwa angan-angan indah itu pasti berhasil dicapai? Jawabannya belum tentu. Terkadang berhasil dan terkadang tidak. Kadangkala petani mengalami gagal panen, pedagang bangkrut, dan karyawan pun di-PHK. Mengapa? Kegagalan itu tetap ada. Padahal usaha lahiriah sudah maksimal dikerjakan.
dan perhitungan manusiawi sudah matang dilakukan? Jawabannya adalah karena adanya faktor X yang justru kerap dilupakan oleh banyak orang. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apakah faktor X tersebut? Faktor yang justru sering dilupakan adalah ketentuan dari sang pemberi rizki dan penguasa mutlak alam semesta ini, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebesar dan semaksimal apapun usaha manusiawi yang kita kerahkan, seandainya Allah tidak berkehendak, maka mustahil keinginan itu akan tercapai. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb seluruh alam. Al-Quran surat At-Takwir ayat 29. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatunya, apakah itu keberhasilan atau kegagalan, entah rizki yang lancar maupun rizki yang seret, semuanya di tangan Allah Subhanahu. Kita hanya bisa berusaha lahiriah secara maksimal. Adapun mengenai hasil akhirnya, itu hanyalah Allah yang bisa menentukannya. Maka dari itu, selain usaha fisik yang kita lakukan, kita juga harus berusaha bagaimana supaya Allah berkenan untuk menentukan yang terbaik buat kita. Satu-satunya jalan yang mengantarkan kita ke sana adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Sang Khalik Tabaraka wa Ta'ala. Semakin kita patuh kepadanya, maka curahan kasih sayangnya kepada kita pun akan semakin besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh keperluannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Dalam ayat-ayat di atas, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan berbagai buah manis ketakwaan, yang diantaranya adalah kelancaran rezeki, juga terpenuhinya segala hajat. Ini baru keuntungan takwa yang bersifat duniawi. Kelak masih ada keuntungan lain yang jauh lebih besar, yakni meraih surga Allah di akhirat nanti, negeri keabadian yang dipenuhi kenikmatan tiada tara, cita-cita utama setiap hamba yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, secara garis besar ketakwaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau yang biasa diistilahkan dengan hablum minallah. Adapun yang kedua adalah yang hubungannya dengan sesama manusia, atau yang biasa diistilahkan dengan hablum minannas. Adapun yang pertama, yaitu ketakwaan yang hubungannya dengan Allah, misalnya seperti tauhid, kemudian menunaikan salat, berpuasa, zakat dan haji bagi mereka yang mampu, serta ibadah-ibadah lain yang serupa. Manakala seorang hamba patuh kepada Allah dengan menjalankan salat 5 waktu secara benar, berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, serta tidak lupa untuk mengeluarkan kewajiban zakat hartanya, maka Allah pun akan membalasnya di dunia dengan curahan nikmat darinya, serta pahala yang berlipat ganda kelak di surga. Sebaliknya, bila seorang insan enggan untuk menunaikan salat 5 waktu dan sering bolong-bolong, atau salatnya hanya seminggu sekali di hari Jumat saja, atau bahkan hanya setahun 2 kali di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, di siang hari bulan suci Ramadan dia tidak merasa malu untuk makan dan minum di pinggir jalan, zakat juga tidak pernah terpikirkan, masih pula ditambah dengan segudang maksiat, berjudi, berzina dan mabuk-mabukan, diperparah lagi dengan praktek kehidupan yang kental dengan mistik dan klinik,
Jika kondisi seorang hamba sudah mengenaskan seperti ini, maka bersiaplah menghadapi rezeki yang seret, urusan yang macet, serta situasi rumah tangga yang ruwet. Para makhluk Allah pun akan dikerahkannya untuk memberi peringatan. Air hujan akan tumpah ruah tanpa henti, sehingga menimbulkan banjir bandang. Gunung berapi akan bergejolak sehingga memuntahkan abu panas dan lahar yang mendidih. Bumi akan bergoyang, menimbulkan gempa yang meluluh lantakkan segala yang ada di atasnya. Tidak ketinggalan makhluk-makhluk kecil, semisal belalang, wereng dan tikus pun akan dikirim untuk merusak sawah-sawah. Ketahuilah bahwa mereka hanyalah makhluk-makhluk Allah yang menjalankan perintah Sang Khalik, tidak lebih dan tidak kurang. Berbagai kesulitan ini belum seberapa, sebab masih ada malapetaka besar lain yang maha dahsyat yang menanti kelak di akhirat, yaitu kobaran api neraka yang panasnya menembus sampai ke dalam hati yang paling dalam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Barusan tadi adalah keterangan tentang jenis pertama dari ketakwaan, yakni yang berhubungan dengan Allah. Adapun jenis yang kedua dari jenis ketakwaan, yaitu yang hubungannya dengan para manusia. Ketakwaan jenis ini diawali dengan kebaktian terhadap kedua orang tua, lalu berlanjut kepada perbuatan baik terhadap orang-orang yang terdekat, semisal suami, istri, anak, kakak, adik, dan karib kerabat lainnya. Juga berperilaku simpatik kepada tetangga, teman kerja, dan seluruh kaum muslimin, serta semua umat manusia secara umum, sesuai dengan aturan yang digariskan agama. Andaikan seorang hamba menjalankan berbagai jenis ketaatan di atas dengan benar, niscaya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala rizkinya akan mengalir dengan deras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa menginginkan untuk diluaskan rizkinya serta diundur ajalnya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun sebaliknya, bila hal itu diabaikan, maka akan berdampak buruk bagi kelancaran rizki kita. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, suami yang menterlantarkan keluarganya, ibu yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya, orang yang sering menyakiti tetangganya, orang-orang yang gemar berhutang namun enggan untuk membayarnya, orang yang suka menyerobot jatah kaum miskin dengan mengambil jatah raskin, BLT atau BLSM, padahal ia hidup berkucuk-kubur. Pedagang yang curang dalam berinteraksi dengan pembelinya. Mereka semua adalah orang-orang yang terancam akan seret rizkinya dan akan lenyap keberkahan hartanya, dan kelak akan menjumpai kesengsaraan besar di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, jika memang ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah salah satu sebab utama penyebab lancarnya rezeki, lantas mengapa ada para manusia di dunia ini yang tidak bertakwa, bahkan tidak beragama Islam, namun rezekinya justru melimpah? Demikian pertanyaan yang sering terlintas.
di benak sebagian orang manakala melihat kenyataan yang ada. Sekurang-kurangnya ada dua jawaban yang bisa dikemukakan di sini. Yang pertama, limpahan harta bagi orang-orang yang bergelimang maksiat adalah merupakan sesuatu yang diistilahkan dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah di dunia untuk melalaikan manusia tersebut. Sehingga nanti kelak di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang tidak terperikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Seandainya engkau melihat Allah mencurahkan harta dunia yang diinginkan seorang hamba, padahal dia gemar bermaksiat, maka ketahuilah bahwa itu adalah merupakan istidraj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami pun membuka pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka sedang bergembira dengan apa yang telah diberikan, tiba-tiba kami siksa mereka. Maka ketika itu mereka pun terdiam putus asa. Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Ini adalah jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, mengapa ada orang yang bertakwa tapi rezekinya tetap melimpah? Yang kedua jawabannya, rezeki yang banyak tidak selalu mendatangkan keberkahan. Tidak setiap orang yang mendapatkan rezeki banyak, rezekinya itu barokah. Betapa banyak orang-orang yang bergelimang harta dunia, namun hati mereka tidak pernah merasakan ketenangan. Rumah tangganya berantakan, anak-anaknya sulit diatur. Ini semua merupakan sinyal ketidakberkahan rezeki seorang hamba. Maka berwaspadalah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.